ini akan mengalami gangguan pada mulut. Kemudian bengkak dan berdarah pada kaki, terutama binatang ternak yang kakinya istilahnya ini membelah gitu. Ya, belah. Peternak sukses yang juga Ketua DPRD Temanggung Yunianto berbagi tips pemeliharaan ternak agar terhindar PMK. Pertama dari segi pakan, kedua sanitasi kandang. Memelihara ternak domba dan sapi tidak menggunakan rumput segar. Jadi semua pakan ini terdiri dari bahan alami rumput yang sudah kita chopper, yang sudah kita fermentasikan, gitu ya. Maka itu adalah silase namanya. Kemudian kita kasih dengan bahan-bahan yang lain, yaitu adalah bahan-bahan yang mengandung banyak unsur protein, unsur karbohidrat dan tambahan unsur lain seperti mineral, probiotik. Nah, yang sudah makan setiap hari kita makan silase rumput alam yang sudah kita fermentasi minimal 2 minggu, kemudian bekatul yang paling murah lah saya pakai, yang 2000-an. Kemudian onggok telo juga murah. Nah, kemudian ampas tahu, kemudian probiotik dan mineral lainnya seperti garam dan lain-lain. Itu pun persentasenya sangat kecil. Kalau manfaatnya apa kan? Jadi setiap hewan piaraan, hewan ternak, baik hewan liar maupun ternak, khususnya yang ternak, dalam siklus hidupnya dia butuh yang namanya makanan yang mengandung mineral, karbohidrat, protein, kemudian yang lain, pendukung-pendukung yang lain. Tapi 3 unsur kebutuhan makro ya, ini harus terpenuhi. Kebutuhan pokok daripada hewan itu bagus, kulitnya bagus, dagingnya bagus gitu. Banyak protein, dia akan berlemak tinggi, dia akan berlemak. Nah, dan lain sebagainya. Harus seimbang. Jadi persentase yang kami 40%. Kemudian unsur yang lain seperti makanan non rumput itu 30%. Nah, sisanya yang 10% ini terdiri dari berbagai macam makanan tambahan. Termasuk di situ air, termasuk mineral, termasuk di situ terdiri dari rumput, makanan lainnya, dan tambahan-tambahan yang mendukung dari ternak itu sendiri supaya nanti tumbuh kembang ya sehat, giginya masuk, kemudian punya nilai plus kepada seluruh peternak itu sendiri. Nah, pola-pola yang harus kita lakukan yaitu adalah pola pembersihan kandang, kemudian pemberian makan yang sehat, sanitasi kandang, kemudian pemberian disinfektan secara berkala, supaya ketika terjadi bibit-bibit PMK yang mungkin terbawa oleh orang, tamu, atau siapapun, atau mungkin lewat perawat, anak kandang yang mungkin bersosialisasi atau berkomunikasi di luar kandang, maka ini harus segera kita antisipasi. Dua nggak perlu dibantu. Satu yang itu rutin, pemberian disinfektannya rutin berkala. Murah.